Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayah Daniawati dengan NIM 202053194. Di sini saya akan presentasikan identifikasi masalah dan hipotesis. Identifikasi dan perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti, kontribusi yang diberikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penentuan permasalahan, identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manageable yang disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Lalu, sumber-sumber dalam pencarian masalah berasal dari bacaan, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, dari hasil pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan lokal karya. Selanjutnya, dalam pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti, seperti melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen atau percobaan. Selanjutnya, cara merumuskan masalah. 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. 2. Rumusan hendaknya jelas dan padat. 3. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. 4. Rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Ini gambar perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, pengetahuan penetapan question, identifikasi tujuan, statistical hipotesis, lalu hipotesis, hypothetical statement. Karakteristik permasalahan. Dalam menentukan permasalahan dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa karakteristik permasalahan dikategorikan sebagai perumusan masalah yang baik. 1. Mempunyai nilai penelitian yang memiliki arti. Permasalahan tersebut pasti bersifat asli, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya ada visible, yang artinya permasalahan tersebut dapat dipecahkan, tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah, tersedianya biaya, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Yang selanjutnya sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti, serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Acuan atau sumber masalah. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber masalah yang nantinya dapat kita jadikan sebagai topik dalam riset adalah 1. Peneliti observasi yang mendengarkan secara langsung keluhan yang ada di lapangan dan ada eksploratif sendiri secara singkat. 2. Diskusi resmi atau diskusi tidak resmi yang diikuti secara seksama diskusi tersebut dan kutip masalah yang timbul dalam diskusi tersebut. 3. Dosen atau ahli riset yang umumnya menguasai suatu bidang ilmu tertentu secara lebih baik daripada orang lain. Yang keempat ada bibliografi. Sumber bibliografi yang dapat dijadikan sumber problem adalah jurnal, ensiklopedia, review, skripsi atau tesis, disertasi, buku, teks, majalah, buletin, research, report, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah perumusan masalah. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah adalah langkah yang pertama, tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga,
Di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian ditetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Selanjutnya, ada faktor-faktor dalam mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi suatu masalah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan teori, hipotesis, ilmu pengetahuan, variabel, definisi operasional, penetapan masalah, tukar hipotesis, teori relevan, variabel, hipotesis, definisi operasional, kondisi, dan pengetahuan. Contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question. Contoh 1, Andrian Suharta di 2015, aplikasi review jurnal online terintegrasi teknik informatika Fasilkom UMB. Dalam proses resensi jurnal saat ini, seseorang yang diunjuk untuk melakukan resensi akan mendapatkan email dari para penulis yang berisi naskah atau manuskrip jurnal. Setelah mendapat email dari penulis, memberi resensi akan melakukan pengecekan pada makalah atau manuskrip. Kemudian naskah atau manuskrip tersebut akan ditambah, dikurangi, atau diberi komentar oleh pemberi resensi. Setelah pengecekan selesai, dilakukan pemberi resensi akan mengembalikan naskah atau manuskrip yang sudah dicek tersebut kepada penulis. Proses pemberian resensi ini memakan waktu yang cukup lama, karena tidak setiap waktu pemberi resensi melakukan pengecekan email. Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kemungkinan penulisan naskah yang sama secara berulang. Selain itu, masalah akan muncul pada saat pemberi resensi ingin melakukan pencarian naskah manuskrip secara tepat. Pencarian akan sulit dilakukan karena tercampur dengan email yang lain. Ditambah lagi, risiko naskah atau manuskrip terhapus secara tidak sengaja juga sangat besar. Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk membuat proses resensi antara penulis, pemberi resensi, dan editor sehingga berjalan dengan baik. 2. Bagaimana mengatasi pendokumentasian jurnal atau manuskrip agar tidak terjadi penulisan jurnal dengan judul yang sama. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa terdapat kesalahan yang dipaparkan dengan rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah yang diangkat dibuat dalam bentuk pertanyaan. Bisa dalam beberapa kali pertanyaan yang kesemuanya mencakup tentang masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis, jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Rumusan hipotesis biasanya diambil berdasarkan kumpulan teori yang sesuai dengan topik penelitian serta hasil dari penelitian terdahulu. Dasar yang kuat dalam merumuskan hipotesis yaitu research problem, scope of the research, dan tujuannya. Cara menyiasat dapat berupa, yang pertama ada hypothetical statement. Misalnya, IT investment meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua ada statistika hipotesis. Misalnya, rata-rata pengunjung sebelum dan sesudah sama atau rata-rata jumlah customer sebelum dan sesudahnya sama. Manfaat penggunaan hipotesa. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesa. Misalnya pada penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian yang bersifat kualitatif. Hipotesis mempunyai peranan memberikan arah dan tujuan pelaksanaan penelitian dan memandu ke arah penyelesaiannya secara lebih efisien.
Hipotesis yang baik akan menghindarkan penelitian tanpa tujuan dan pengumpulan data yang tidak relevan. Manfaat penggunaan hipotesa antara lain yaitu 1. Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua, menjelaskan variabel yang akan diuji kebenarannya. Yang ketiga, untuk membantu dalam memilih metode analisa data. Yang keempat, sebagai pedoman menarik sebuah kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.